Hai, ketemu kembali dengan saya, Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Bagaimana caranya menggunakan hukum tarik-menarik untuk menarik jodoh, mendapat jodoh? Sebelum kita bahas lebih dalam, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, saya dapat banyak pertanyaan tentang bisa nggak law of attraction untuk jodoh? Jawabannya bisa. Oke. Namun sebelum saya bahas, ya ada baiknya Anda nonton video saya tentang servo mechanism dan kemudian Anda lihat video saya tentang bagaimana cara kerja hipnoterapi dan satu lagi itu adalah cara menghilangkan mental block. Oke. Nah, kita bahas sebenarnya bagaimana sih prosesnya bisa mendapatkan jodoh ya. Oke, nah sebenarnya sulit jodoh ya, sulit jodoh. Eh, kok nggak dapet dapet gitu ya? Udah usaha gitu ya, kok nggak dapet dapet gitu ya? Atau sebenarnya sudah memulai sebuah hubungan, kok gagal? Udah mau merit gagal, udah mau merit gagal, udah serius gagal, atau sudah menikah gagal, sudah menikah gagal. Itu sebenarnya adalah sebuah servo mekanisme. Oke, sebuah servo mekanisme dan saya udah sharing cara apa yang harus dilakukan untuk mengubah order di servo mekanisme. Nah, di kali ini mungkin kita bahas lebih banyak tentang aplikasi, ya, aplikasi pengalaman ya. Oke, nah saya punya satu teman ya, teman yang waktu SMA ya, waktu SMA itu sering banget nembak cewek gitu ya. menyatakan perasaan, menyatakan perasaan. Celakanya nggak ada yang mau. Kalau saya lihat mungkin wajahnya ya lumayan gitu ya, lumayan gitu kan, lumayan. Nggak jelek banget, ya bisa dikatakan ganteng lah. Tapi kok nggak apa ya, nggak ada yang mau gitu ya. Kemudian setelah dia sudah mulai kerja gitu ya, sudah mulai kerja, ternyata ada yang mau gitu ya, ada yang mau. Nah, yang mau ini ketika wanita itu mau, teman saya ini merasa sedih banget ya, lebih sedih dari orang patah hati. Kemudian akhirnya nggak lanjut ya, nggak lanjut, nggak nyambung jadinya. Oke, di kasus kedua, wanita kedua juga eh, eh, naksir juga ya, mau juga ya. Dan dua wanita ini adalah wanita yang cantik, cantik gitu ya. Rasanya sama, kok sedih banget ya, sedih banget gitu. Nah, dia nggak ngerti ya, dia nggak ngerti. Kemudian eh, dia mulai kerja gitu ya, mulai kerja, sering ikut aktif lah ya, aktivis gitu ya, aktivis, dikelilingi banyak teman-teman lawan jenis. Ya, dia tahu, oh ini cantik nih, yang ini menarik gitu ya. Namun dia tidak punya satu keinginan untuk mendekati uh, wanita tersebut ya, cantik-cantik gitu, baik gitu ya. Nah ini menarik sekali, ini menarik sekali ya. Nah kemudian uh, orang ini ya, teman saya ini mengalami sebuah peristiwa lah ya, sebuah peristiwa supranatural, sebuah peristiwa supranatural. Kalau saya menggunakan bahasa NLP adalah dia mengalami sebuah regresi spontan. Ya tiba-tiba pikiran bawah sadarnya membawa dia, ya tiba-tiba dia terlempar ke sebuah memori waktu dia berumur 4 tahun. Oke. Jadi itu sudah sekitar 20 tahunan ya. 20 tahun yang lalu berarti. Nah, dia ingat di satu malam, oke, dia ingat dengan baik
mamanya bilang begini sama dia, kalau kamu nakal, saya akan pergi meninggalkan kamu. Dan peristiwa tersebut, peristiwa tersebut ini memberikan sebuah kesadaran, oh pantaslah dulu nggak ada yang tertarik, nggak ada yang mau sama sekali. Terus ada yang mau nih, bukan satu nih ya, dua nih. Dua nih, kok malah sedih. Nah, teman saya juga cerita nih, dia pernah satu hari mendekati seorang wanita ya, cantik, baik. Kemudian temannya nikung, ya temannya nikung, dan dia ya sudahlah. Kemudian teman saya ini sempat punya pacar, ya, pacarnya juga cantik gitu ya, cantik. Kemudian waktu ketemu dengan teman-temannya, teman-teman dari pacarnya itu teman dia juga gitu, temannya teman saya juga. Waktu teman-teman dari cewek ini cerita gitu ya, dia merasa jadi waktu itu teman-teman cewek itu bilang begini, oh teman kita si Anu juga suka sama pacar kamu gitu. Mendengar hal tersebut, dia langsung putus. Dia merasa aku nih ya lebih baik kamu sama dia lah. Nah ini menarik sekali ya. Faktanya banyak yang mau, faktanya dia dikelilingi banyak teman-teman wanita. Kok nggak ada yang jadi? Nah, ini jelas sekali servo mechanism. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah cerita bahwa servo mechanism berhubungan erat dengan law of attraction, hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik. Jadi bagaimana bisa menemukan orang tepat, waktu yang tepat. Nah, ini menarik sekali ya. Oh ya, ngomong-ngomong teman saya udah menikah ya. Nah ini menarik banget. Jadi ternyata kalau dengar ceritanya tadi ya, waktu mamanya ngomong gitu dia merasa dia buruk, jelek, tidak diinginkan. Dan dia punya sebuah keyakinan tanpa sadar, belief. Jadi self image-nya rusak. Ya aku adalah orang yang tidak diinginkan. Ya aku adalah orang yang nggak berguna. Aku ini kayak sampah gitu ya, tak diinginkan. Nah kemudian ada yang bertanya begini, lah itu kan orang tua pasti punya niat baik dong. Betul. Celakanya pikiran bawah sadar nggak ngerti itu. Datanya sudah kesimpan mempengaruhi self image-nya dan dia akhirnya punya sebuah belief, sebuah program pikiran bahwa kalau saya dekat dengan orang, orang tersebut akan meninggalkan saya. Dapat sesuatu ya. Kemudian saya cerita satu lagi nih. Saya ketemu dengan klien saya lagi ngobrol, ngopi gitu ya. Jadi ini bukan sesi terapi, lagi ngobrol. Terus dia bilang dia udah melakukan usaha yang banyak untuk dapat jodoh. Ini cewek ya, cewek. Saya bilang biar cepet, saya bilang gitu ya, kita ngobrol nih. Kalau lu sendiri menurut kamu sebenarnya kamu ada usaha nggak? Terus dia bilang begini, gue usaha lah, dia bilang gitu ya. Saya udah dikenalin hampir 20 cowok. Banyak ya. Nggak ada yang jadi. Padahal saya lihat teman saya ini anaknya baik. Kalem ya. Bukan kalemnya kayak lembu, bukan ya. Baik gitu ya. Baik. Wanita yang baik gitu ya. Tampang ya oke lah gitu ya. Oke gitu. Oke gitu. Terus saya tanya dia, wah hampir 20 berarti kamu sudah usaha dong berarti ya. Sudah usaha. Bagaimana hubungan kamu dengan ayah kamu? Bagaimana hubungan kamu dengan ayah kamu? Tiba-tiba dia menangis. Ya, saya jadi nggak enak gitu ya. Karena ini tempat umum. Ya.
Saya nggak tahu apakah orang menilai saya ini, si Hendra Chen ini seorang bajingan gitu ya, bikin wanita menangis di depannya. Saya bilang, kamu kenapa nangis? Dia bilang begini, saya pernah ingat, dia bilang. Ingat apa? Saya ingat saya pernah lagi nangis. Terus saya ngomong sama papa saya sangat benci kamu. Terus saya tanya dia, dari hampir 20 orang itu berapa yang mirip papa kamu? Nangisnya makin keras. Ya, saya udah gimana ini, nggak enak gitu ya, tempat umum. Dia bilang semuanya. Menarik ya? Lah, tapi kan dia ngomong saya benci papa. Kok harusnya nggak dapet dong? Celakanya adalah fokusnya ketika terjadi hal yang dia emosional, dia mungkin marah, mungkin sedih ya. Waktu dia kecil, dia lihat papanya, nggak tahu lah papanya ngapain gitu ya. Waktu dia emosional, pikiran bawah sadarnya terbuka, dan ketika dia ngomong, saya benci papa, maka program ini masuk. Oke? Nah, program ini masuk, dieksekusi. 20 orang itu kan laki-laki. Bapaknya juga laki-laki. Betul ya? Jadi pikiran bawah sadar itu bisa dibilang super cerdas, namun di sisi lain agak bodoh gitu ya. Agak bodoh juga gitu loh. Nggak ngerti. Pokoknya pikiran itu ada, programnya ada, dikerjakan. Terus ada yang nanya gitu ya, sampai kapan? Sampai lu mati. What? Nggak bisa berubah? Nggak bisa. Nggak ada intervensi, nggak bisa berubah. Oke, kemudian orang ini ada ambil sesi terapi lah dengan saya. Saya bantu dia clear emosi-emosinya. Cukup banyak ya, sekitar 17 kali ya, emosi negatifnya. Saya pakai satu teknik namanya light therapy. Ya, menggunakan teknik menggunakan cahaya, terapi cahaya. Udah beres ya, udah beres. Saya ketemu dia tahun ini di Jakarta. Ya, kita lagi seminar ya, convention, ngobrol. Ada cowok di sampingnya. Ya, ada cowok di sampingnya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol, ternyata itu suaminya. Akhirnya closing. Akhirnya closing. Oke. Kemudian ada satu cerita lagi yang menarik ya, yang menarik. Ini ada satu orang yang korban KDRT dari suaminya. Ya, suaminya sangat-sangat brutal, sangat kasar, sangat jahat lah ya. Dia terluka, ya dia merasa terjolimi, ya disakiti, jadi korban. Ya, dia ketemu saya bantu dia rilis rasa sakit hatinya dan sebagainya. Udah selesai dong, ya. Dia ada pertanyaan yang menggelitik hati saya. Dia bilang, kok, gue mau tanya lu. Ini gue udah beres nih, gue udah gak sakit hati, gue udah happy, gue udah damai lah ceritanya. Sekarang kan gue udah gak sama nih suami gue nih, udah gak sama dia. Gue punya pacar yang baru. Oke. Tapi kok kayaknya pacar gue punya gejala-gejala yang sama dengan suami gue. Nah lo, aneh kan? Kemudian saya tanya dia, pernahkah kamu merasa dirimu buruk, jelek, dan sebagainya? Terus dia diem, dia liatin saya, dia bilang, saya nggak pernah cerita ini kepada siapapun. Saya bilang, tenang, apapun yang kamu ngomong ini kita rahasia ya, rahasia. Dia bilang, kok dulu saya pernah hampir 2 kali diperkosa oleh abang sepupu saya. Sehingga saya merasa diri saya kotor. Ya. Nah, saya bilang, nah ini dia yang menarik hal tersebut. Ya, menarik hal tersebut. Kamu merasa diri kamu tidak pantas dicintai.
Kamu merasa diri kamu menjijikkan, kotor dan sebagainya. Padahal kamu korban, saya mengatakan. Oke, padahal kamu korban loh. Ya, kamu korban dan self image itu yang terus-menerus dilayani oleh semesta. Ya, polanya kalau nggak putus, maka orang-orang tersebut akan datang. Ya, akan terus disajikan kembali sampai ini dibereskan. Oke, nah saya pada saat itu tidak membereskan kasus ini, ya, karena pesanannya akan membereskan akibat dari KDRT, ya. Nah, saya nggak tahu kasusnya sekarang gimana, ya, namun dia sudah menikah dengan pacarnya. Oke, ya, saya sih berdoa supaya dia happy, ya, happy. Kemudian ini ada cerita lagi nih satu nih, ya, teman saya, ya, teman saya ini 40-an lah, ya, kurang lebih kayak saya gitu kan. Ini juga kayaknya susah banget gitu ya. Susah banget gitu ya. Ya, susah banget gitu ya. Dia teman-teman baik lah gitu ya. Sering saya share gitu ya. Sering saya share gitu kan. Namun apa teknik yang saya bagikan, saya share gitu ya. Itu teknik yang ratusan juta kan. Kayaknya nggak nyantol gitu loh. Nggak nyantol gitu ya. Nggak nyantol gitu ya. Nyebelin juga gitu ya. Aduh ya, nanya-nanya terus dan sebagainya. Eh, apa? Kemudian lagi ngobrol gitu ya, santai gitu ya. Saya iseng, saya bilang begini, coba nonton film Korea, saya bilang. Ada yang demen Korea kan? It's okay, not to be okay. Ya, saya bilang saya nonton film itu 3 kali, bukan karena pemainnya ganteng dan cantik-cantik ya, enggak gitu ya. Enggak, bukan karena itu saya bilang. Saya nonton itu 3 kali karena dari sudut pandang seorang terapis ya, itu sangat-sangat realistis dan bagus. Oke, kalau Anda nonton filmnya ya, saya nggak punya afiliasi dengan artis, aktor atau produser filmnya ya. Nah itu filmnya tuh bagus banget, menggambarkan tentang realita ya, perubahan dari yang sangat tertutup jadi terbuka gitu ya. Sangat terbelenggu sebenarnya, nggak happy sebenarnya, menahan diri akhirnya bisa bebas. Yang sadis, yang kayak kejam gitu ya, itu bisa akhirnya jadi become more human gitu ya. lebih 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 sosial jadinya gitu ya, lebih bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Proses transformasinya tuh indah sekali, ya, prosesnya indah sekali. Oke, nah teman saya tuh nonton ya, waktu dia nonton episode 1 kena nih dia bilang, episode 2 kena nih ya, nonton sampai selesai akhirnya dia menemukan bahwa ya kebongkar tuh ya, kebongkar bahwa ada momen di mana waktu dia kecil itu dia mau masuk ke kamar orang tuanya ya, dan tidak dibukakan pintu ya, nggak tahu lah ya, mungkin orang tuanya lagi ngapain, lagi make love kali ya. Tidak punya niat untuk nggak buka pintu atau mungkin orang tua sudah tidur ya. Tapi dia menanamkan sebuah asumsi, nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti adalah karena dia punya self image-nya kena itu, rusak itu ya. Dan itu yang membuat gagal ya, nggak berjalan dengan baik dan sebagainya. Oke, jadi kalau Anda yang lihat ini, oh ada lagi nggak? Ada satu cerita lagi ya, satu cerita. Jadi saya punya satu kenalan gitu ya, teman makan gitu ya, teman makan gitu ya, craving gitu ya, makan terus gitu. Terus saya bilang sama dia, lu bocor energimu. Ya dia senyum, tapi saya tahu ya hatinya nangis. Ya karena mata nggak bisa bohong, vibrasi getaran itu nggak bisa bohong. Kemudian pas saya lagi sesi ya, selesai sesi, lagi di ruang makan gitu ya, dia ngomong gitu. Sebenarnya saya sangat menyesal menikah dengan satu pasangan saya ini, pasangan saya yang kedua ini. Nah, oke, kejawabnya. Kemudian saya bilang kalau kamu menikah lagi, masalahnya nggak akan selesai kok.
Ya itu kayak artis kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Masalahnya bukan sama orang lain, masalahnya dalam diri kok. Ya, dan semua hal itu Anda yang tarik kok. Terus dia bilang begini, saya tuh kenapa sih kayaknya tuh nggak bisa diam, kerja terus dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, sangat aktif ya. Uh, top lah ya, top sales gitu ya, jago lah, mantep lah, dahsyat lah gitu loh. Dan saya bilang sama dia, ketika saya melihat kamu terus menerus mengunyah, saya tahu bahwa kamu sebenarnya sedang melarikan diri. Dan dia bilang begini, itulah dia bilang, saya nggak bisa diem. Karena kalau saya diem, saya bisa menangis sendiri tanpa sebab. Ya tentu ada sebabnya, cuman mungkin pikiran sadarnya nggak ngerti. Oke, nah buat Anda yang lihat video ini ya, Anda mau komen, mau tanya, atau mungkin Anda punya pengalaman yang mirip, ya, mirip tapi beda orang, ya Anda boleh komen. Dan kalau Anda merasa bahwa ini menarik, Anda tentu boleh share ya, boleh share supaya banyak orang yang jomblo itu ya, yang sudah merana, akhirnya bisa menemukan soulmate-nya. Oke, jadi dengan Anda share, Anda membantu kebahagiaan banyak orang jomblo. Oke, nah sekarang setelah mendengar pemaparan ini ya, Anda mungkin, oh ya satu lagi ya, banyak benar ceritanya. Ya, saya selesai memberikan sharing gitu ya. Ada cewek mendekat, dia bilang, Pak, kenapa ya setiap orang mendekati saya selalu ingin menjadikan saya istri kedua? Ya, memang banyak ya? Banyak, dia bilang. Wah, kenapa ya Pak? Saya bilang, coba lihat di keluarga kamu, siapa yang seperti itu? Oh, mama saya. Nah, ya, saya nggak tahu apakah yang kena itu adalah self image-nya, ya, atau dia menanamkan belief dari hasil memodel, ya, meniru mamanya, meskipun dia nggak mau ya. Kayak tadi cerita teman saya, klien saya yang saya benci papa, dia nggak mau kan, tetap masuk. Kenapa? Ya Anda bisa cek video saya ada bikin satu video yang kenapa ya saya irit kok duit keluar makin banyak. Kenapa saya hemat malah keluar uang makin banyak. Nah itu tuh ya, bicara tentang fokus energi. Ya fokus energi. Oke, saya pikir cukup sampai di sini ya. Saya ulangi lagi, kalau Anda menemukan hal-hal seperti itu, Anda ketemu self image-nya seperti apa, belief-nya, mental block-nya, emotional blocking-nya atau sabotasenya seperti apa. Oke. Kalau Anda sudah ketemu, ini perlu cepat dibereskan. Karena kalau tidak akan ada perubahan. Anda mau ngapain pun tidak ada gunanya. Saya mau kasih Anda satu kabar baik bahwa semesta, sebagai satu ciptaan Tuhan, satu medan energi, itu siap melayani Anda. Ya, pelayannya siap nyajiin order buat Anda. Udah nunggu nih. Yang penting Anda bereskan. Thank you buat yang sudah sharing, sudah komen, sudah like, apalagi sudah subscribe. Thank you banget.